Dengan keterangan-keterangan baru yang muncul di persidangan, publik menunggu bagaimana sikap majelis hakim untuk memutuskan kasus kopi bersianida. Apakah hakim setuju dengan pendapat versi jaksa penuntut umum atau kuasa hukum? Bagaimanakah akhir dari kasus kematian Wayan Mirna Salihin ini? Kita akan membahasnya dengan Jamin Ginting, pengamat hukum pidana yang sudah hadir di studio. Selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Jamin. Selamat pagi Mas Hadi. Pak Jamin, semakin seru saja kasus Jessica. Nah, kemudian ada saksi ahli yang kemudian hadir yang seolah-olah mematahkan kemudian kesaksian dari jaksa penuntut umum. Ini bagaimana ke depannya nih? Ya, dalam konteks hukum acara pidana disebut adalah saksi yang meringankan dari penasihat hukum. Nah, kalimat dia aja sudah saksi yang meringankan. Artinya dia memberikan kesaksian yang meringankan kepada terdakwa. Tetapi ini adalah saksi ahli. Saksi ahli dalam ketentuan hukum acara pidana di pasal 1 angka ke-28 maupun pasal 186 adalah saksi yang memiliki pengetahuan khusus untuk menerangkan suatu keterangan supaya menjadi terang. Jadi dia nggak boleh memihak walaupun dalam konteksnya adalah saksi yang meringankan. Anda melihat ada keberpihakan di sini? Bukan, dalam konteks ketentuan aturan itu tidak boleh memihak. Nah, dia sesuai dengan pengetahuannya menerangkan. Jadi bisa saja pendapat ahli ini berbeda dengan pendapat ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Tapi konteksnya ini bukan hanya meringankan. Kalau misalnya memang keterangannya membuktikan bahwa tidak ada sianida dan harus ada di otopsi, ini kemudian bisa membuat seorang Jessica bisa bebas dari tuntutan begitu? Belum tentu, karena dalam konteks hukum acara kita, alat bukti itu, ahli itu merupakan salah satu alat bukti. Jadi ahli itu menerangkan secara subjektif. Subjektif apa? Sesuai dengan kemampuan keilmuan yang dimilikinya. Jadi setiap orang bisa saja subjektivitas ilmunya beda dengan orang lain. Mungkin buku dia yang baca, eksperimen yang dia buat, atau pengamatan dari apa yang dia lihat, ini bisa berbeda pandangan karena sifatnya subjektivitas. Apa yang diketerangkan oleh ahli tidak boleh dibantah. Artinya tidak boleh kita katakan, ahli kamu bohong, ahli kamu keterangan kamu salah. Enggak. Karena dia itu dihadirkan untuk menerangkan sesuai dengan keahlian yang dia ketahui. Nah, kalau kita mau cari apakah dia memberi keterangan yang tidak benar atau segala macam, kita mempunyai teknik untuk membandingkan dengan ahli yang kita buat sebelumnya atau menanyakan bagaimana sehingga dia, ternyata apa yang dia ucapkan berbeda. Jadi dia merasa, saya salah, begitu dikoreksi. Dan penilaian terhadap ahli itu datangnya dari hakim. Apakah pendapat ahli itu bisa diterima atau tidak bisa diterima, itu tergantung hakim. Jadi jangan kita paksakan. Contohnya jaksa penuntut umum tidak bisa paksakan harus menerima begini dan penasihat hukum harus menerima begini. Enggak. Karena itu nanti yang menilai adalah hakimnya. Baik, tapi saksi ahli yang kemudian hadir oleh yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Jessica ini menyatakan bahwa tidak ada bukti kuat bahwa ada sianida di tubuh Mirna. Lalu kemudian juga kalaupun harus dilakukan otopsi, tapi kan tidak mungkin dilakukan otopsi sekarang, sudah tidak valid. Ini kemudian seperti apa nanti ke depannya nih? Ya, begini ya. Kalaupun keterangan ahli tadi sesuai dengan keahlian menyatakan tidak ada sianida, itu tidak merupakan keterangan yang bisa dapat dijadikan sebagai bukti yang meyakinkan hakim kalau tidak ada kaitannya dengan bukti lain. Contohnya, kalau dibilang tidak ada sianida dalam perut itu. Nah, pertanyaannya, matinya orang ini sebenarnya karena apa? Ya, itu harus dibuktikan oleh penasihat hukum sehingga suatu ahli mengatakan dia tidak mati karena sianida, tetapi ada ahli lain mengatakan dia ada serangan jantung. Lalu dia bisa membuktikan di dalam kopi yang sudah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum ada sianida, ternyata tidak ada sianida. Jadi keterangan ahli ini harus didukung oleh keterangan ahli lain atau saksi lain, sehingga yang disebut sebagai circumstances evidence. Ada keterkaitan antara keterangan ahli ini dengan bukti-bukti lain. Nah, kalau ini sampai bisa diwujudkan oleh penasihat hukum, maka ini akan memberikan keyakinan kepada hakim kalau benarlah memang matinya itu bukan karena sianida. Artinya memang si kuasa hukum juga harus menghadirkan saksi-saksi yang lain. Jadi ini nggak bisa berdiri sendiri. Baik, Pak Jamin, kita akan mendengarkan terlebih dahulu kutipan-kutipan dan pernyataan dari para saksi ahli di persidangan Jessica. Justru tidak. Pertama, saya adalah orang yang bisa mencium. Karena saya peneliti sianida. Saya tidak mencium bau itu sedikit pun. Yang kedua, saya tidak melihat dia mukanya merah, bahkan biru. Itu nggak cocok. Kalau ada bau, saya pasti nyium baunya.
Vietnam kopi yang diberikan sianida memberikan warna yang relatif lebih tua ketimbang ais Vietnam kopi original. Pengkaitan pada kedua panelis, yaitu panelis 1 dan 3, yang mengamati dan memeriksa warna bau ais sisa Vietnam kopi yang telah diminum korban menyatakan warna hasil percobaan 4 menyatakan warna hasil percobaan 6 sangat mendekati dengan warna sisa ais Vietnam kopi yang telah diminum. Artinya harus menghadirkan saksi lain yang jika mengatakan memang bukan sianida begitu ya. Kalau misalnya memang bukan sianida, meninggalnya karena apa? Kalau bukan karena keracunan sianida, misalnya jantung harus disaksikan juga, dihadirkan juga saksi ahli lain yang terkait dengan pembenaran itu. Iya. Nah, patologi forensik yang Pak Surya tadi, Pak Jaya dengan Imade ini memang dia menangani pasien langsung, artinya korban langsung dia bedah, dia lihat, dia uraikan. Nah, Pak Surya dia melihat dari hasil BAP atau repertum daripada visum et repertum daripada Imade dan rekan-rekannya. Jadi dia baca, tetapi dia baca tidak sesuai dengan literatur yang dia baca. Harusnya kalau begini, harusnya begini, harusnya. Tapi kalau Imade dia langsung melihat. Nah, ini bisa terjadi perbedaan-perbedaan seperti ini. Nah, kalau perbedaan seperti ini muncul, siapa yang benar tergantung hakim. Tapi semua ini harus didukung oleh bukti lain. Ini nggak bisa berdiri sendiri keterangan ahli ini. Begitu. Baik. Berikutnya saksi-saksi apa lagi yang kemudian menurut Anda akan bisa dihadirkan? Dari sisi penasihat hukum, karena ini kan sekarang waktunya penasihat hukum ya, sebagai saksi yang meringankan, tentunya dia harus menghadirkan apakah benar sianida ini adalah penyebab kematian dari setelah itu, dan dari mana dapatnya sianida, apakah di kopi tersebut, ya berdasarkan pengamatan CCTV kan ada perubahan warna nih di kopinya, makanya nggak wajar, pasti ada sianida karena warnanya berubah. Tapi kan sebelumnya juga ada data yang mengatakan bahwa di kopi tersebut ada sianidanya, Pak. Nah, itulah justru penasihat hukum berusaha untuk meyakinkan hakim bagaimana sebenarnya contohnya perubahan warna kopi itu wajar. Itu di dalamnya perubahan itu sebenarnya bukan perubahan seperti yang dimaksud, karena tidak ada yang menyaksikan perubahan itu, walaupun ada keterangan dari Hani dan juga pegawai Cafe Olivier. Nah, bahwasanya ada perubahan. Tapi kalau penasihat umum bisa membuktikan kalau sebenarnya tidak ada perubahan itu dan sebenarnya tidak ada sianida di situ karena itu hanya sorotan CCTV yang berpengaruh terhadap contohnya ada lampu, ada segala macam gitu. Nah, ini sebenarnya untuk mengaitkan antara tadi matinya orang itu yang di dalam lambung itu tidak menyebabkan kematian dan tidak ada sianida. Jadi pertanyaannya loh, kalau tidak ada buktinya, ini nggak ada, matinya kenapa? Ya, tadi kan beberapa kali dikatakan sakit jantung katanya. Nah, harus dicek dulu riwayatnya pernah nggak sakit jantung. Baik. Nah, untuk masalah saksi ahli yang kemudian status kunjungannya dipermasalahkan, ini apakah wajar dan apakah ada dampaknya terhadap nanti putusan? Ya, begini. Jadi, saksi ahli pertama sekali memberikan keterangan, secara identitas formalnya harus diselidiki dulu oleh penasihat hukum gitu, dan juga dari hakim. Nah, kalau nanti contohnya dia tadi seperti Prof. Bembeng Ong, dia ada masalah keimigrasian karena masuknya tidak menggunakan itu, ya sebenarnya secara materi tidak ada masalah. Ini hanya masalah administrasi saja. Sah-sah saja di otak-atik karena memang untuk dalam peradilan begitu ya. Kalau dia itu dipermasalahkan pada umumnya itu hanya cuma masalah administratif, tapi tidak mengaburkan isi daripada yang disampaikan di persidangan. Terima kasih Pak Jamin Ginting telah berbagi atau sharing bersama kami Selamat Pagi Indonesia. Kita harap kasus ini segera selesai karena kemudian pengadilan atau rasa keadilan kemudian bisa ditegakkan dengan baik dan benar. Sudah sampai di segmen terakhir, Pak Joko, sangat singkat apa yang ingin disampaikan terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Risma. Ya, saya sependapat dengan apa yang disampaikan Bu Risma tadi, karena menurut pengalaman saya, saksi yang didengar itu, terutama saksi ahli itu banyak sekali. Sehingga nampaknya hakim menjadi kebingungan itu. Lalu bias, tidak terfokus tidak terfokus. Yang harus dibuktikan adalah apakah perbuatan terdakwa itu ada kaitannya dengan kematian. Itu aja kan sebenarnya. Baik. Dan semua kembali ke alat bukti yang sudah kaya raya tadi. Kematian ini nanti hanya bisa dibuktikan dengan autopsi.
Karena dengan sampel yang diambil dari lambung itu nampaknya tidak cukup untuk menjelaskan bahwa kematian ini ada korelasinya dengan minum kopi yang bersianida. Ya, jadinya ya kemana-mana itu tadi gitu ya. Oke, Pak Joko, belajar kemudian dari kasus Munir ini, kemudian kita bisa melihat betapa peran otopsi ini dapat membuktikan Munir tewas karena memang diracuni gitu ya, ada arsenik dalam tubuhnya. Sejauh mana ini akhirnya membuat kita kemudian belajar bahwa ya otopsi itu memang harus dilakukan, apalagi pembunuhan itu kemudian diduga karena diracuni gitu. Ya, saya ikut menangani kasus Polikarpus, pembunuhan Munir itu dengan minum arsenik, minuman di Canggih itu. Dan itu otopsinya kan dibuat di Belanda kalau tidak salah. Sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Munir meninggal karena arsenik. Kan begitu. Nah, dengan demikian maka belajar dari pengalaman itu, otopsi itu menurut saya adalah suatu keharusan. Sesuai dengan aturan di dalam KUHP pasal 133 dan 134. Di situ dikatakan bahwa dalam hal bedah mayat itu tidak bisa dihindari, maka penyidik memberitahukan kepada keluarga bahwa perlu dilakukan otopsi. Gitu. Oke, mutlak tetap dilakukan walaupun keluarga kemudian juga keberatan gitu ya? Ya, kalau keberatan itu penyidik harus menjelaskan sejelas-jelasnya tentang risiko-risiko apabila nanti terjadi proses. Melihat kasus ini akan bergulir seperti apa, Pak? Mengingat banyak kemudian saksi ahli yang dihadirkan dan Anda tadi sempat sebutkan ya hakimnya sepertinya kebingungan gitu karena terlalu banyak saksi ahli gitu, walaupun memang keterangan saksi ahli penting juga gitu. Ya, jadi ini nanti tergantung kepada majelis hakimnya untuk menyusun pertimbangan-pertimbangan hukum itu. Dengan mendasarkan alat bukti yang sudah melimpah ini, tinggal mengambil kesimpulan bagaimana. Saya tidak ingin bicara lebih jauh agar supaya tidak disangka saya ingin mempengaruhi proses peradilan ini. Baik, Pak Joko, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan. Sampai jumpa, kami akan segera kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetap di Jurnal Pagi.